Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel, informasi program pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. 3 kabar gembira untuk PNS dan P3K di tahun 2021. Tunjangan dari mulai 9 juta sampai 10 juta plus gaji ke-13 dapat THR full lagi. Nah, itu dari Kementerian Pan-RB Bapak Cahyokumolo. Terus bagaimana pendapat dari Menteri Keuangan? Nah, simak penjelasannya. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantu saya untuk mengembangkan channel dengan cara like dan subscribe Aku Star Channel. Nanti di tahun 2021 tunjangan PNS bakal naik. Itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Cahyokumolo. Rencana kenaikan ini sudah sejak tahun lalu, namun karena terkendala pandemi COVID-19 maka hal itu ditunda. Cahyokumolo membeberkan kenaikan gaji PNS tersebut akan diberikan melalui tunjangan. Artinya untuk ASN atau PNS gaji pokoknya tetap, tapi tunjangannya yang mulai digodok bagaimana caranya atau skemanya pada tahun depan yang saat ini sudah mendekati final, mendekati detik-detik akhir penetapan. Untuk posisi ASN yang paling bawah akan mendapatkan kenaikan tunjangan minimal 9 hingga 10 juta rupiah. Wow, amazing. Ini tahun depan. Itu disampaikan oleh Bapak Cahyokumolo pada Senin 28 Desember 2020. Selain peningkatan tunjangan kinerja, Bapak Cahyo mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero juga berupaya meningkatkan uang pensiun ASN. Beliau menjabarkan peningkatan tunjangan akan dinikmati 4,2 juta ASN plus ditambah 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari kalangan guru. Jadi tambah 1 juta lagi. Terus kemudian jadinya 4,3 juta ASN dan P3K. Ditambah lagi 260 tenaga kesehatan, mulai dari perawat, bidan, dokter, dan juga sekitar 100.000 tenaga penyuluh. Mudah-mudahan lewat rekrutmen sistem merit tunjangan dan sebagainya bisa terdata berapa ASN yang kita butuhkan. Atas kenaikan tunjangan itu Bapak Cahyo berharap ASN bisa mewakafkan sebagian uangnya untuk kebaikan. Ia mengaku tengah mencari cara agar kontribusi ASN dalam berwakaf lebih besar. Ia memahami perkara wakaf tidak bisa dipaksakan seperti sebelumnya, di mana ASN sempat diwajibkan menyisihkan gajinya melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Nanti kita akan cari dari gaji pokok dan tunjangan serta lain-lain, kita imbau dengan cara bagaimana ASN dan P3K masing-masing sehingga ada wakaf bisa bergulir ke depan. Selain kabar soal kenaikan gaji tunjangan, pemerintah juga memastikan kabar baik yang kedua adalah THR dan gaji ke-13 untuk PSN akan diberikan secara penuh. Artinya tidak ada potongan tunjangan kinerja atau tukin seperti yang diberikan pada tahun lalu. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full. Itu kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Askolani. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021. Itu. Terus kemudian, ngomong-ngomong, Bapak Cahyo kan sudah benar-benar menaikkan 9 sampai 10 juta tunjangan. Terus bagaimana terkait kenaikan yang telah disampaikan oleh Bapak Cahyokumolo? Tunjangan akan naik 9 sampai 10
juta. Nah, bagaimana menurut Menteri Keuangan? Beliau ngomong apa? Kementerian Keuangan Kemenko buka suara soal isu kenaikan gaji tunjangan bagi PNS atau ASN, aparatur sipil negara, anggota Polri, TNI pada 2021. Intinya, menurut Kemenko, kenaikan gaji itu masih digaji oleh kementerian. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, sekali lagi Rahayu Puspasari, mengatakan keuangan kementerian masih melakukan kajian secara internal yang melibatkan beberapa institusi interdepartemen. Kajian itu mempertimbangkan sejumlah hal. Saat ini masih dalam tahap pengkajian dengan mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya dampaknya terhadap keuangan negara, jangka pendek dan jangka panjang. Sayangnya belum ada lagi keterangan yang bisa dibaginya terkait perkembangan dari hasil kajian tersebut. Hanya saja Ibu Rahayu turut menekankan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 sejatinya sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. Dengan begitu, pelaksanaan APBN tahun depan akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam bilet tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan APBN tahun depan akan mengikuti ketentuan yang sudah diatur sebagaimana undang-undang tersebut. Hal ini memberikan sinyal bahwa seluruh pelaksanaan APBN 2021 termasuk belanja pemerintah akan lebih mengutamakan pada proses pemulihan ekonomi nasional, terutama pada bantuan, daripada belanja lain yang tidak terkait langsung. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan uang pensiun dan abdi negara. Jadi untuk pensiunan juga menjadi kabar yang bahagia juga karena akan dinaikkan juga. Bagaimana dengan guru-guru yang passing misalnya di lembaga Kemenak? Saya yakin kalau misalnya tunjangan saja bukan gaji pokok tidak akan mendapatkan. Entah nanti bagaimana prosesnya saya kurang tahu, nanti akan saya kabarkan lebih lanjut. Rinciannya kita tahu terdiri dari 4,2 juta ASN yang ada di Indonesia, ditambah lagi tahun depan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 260 tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, teknisi rumah sakit, dan sekitar 100.000 tenaga penyuluh agama, penyuluh kesehatan, dan lain-lain. Jadi menurut Menteri Keuangan dapat disimpulkan bahwa sementara ini masih dalam kajian kenaikan tunjangan untuk PNS, ASN, TNI dan Polri, tapi sudah memasuki tahap-tahap akhir. Makanya akan saya selalu kabarkan di Agus Star Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe Agus Star Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.